Teknologi Transportasi Bahasa Indonesia, tema 7, subtema 4, kelas 3. Nah, Soli-Solihah sebelumnya coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, biasanya gambar pemandangan seperti ini kita temukan di jalanan ya Soli-Solihah. Sekarang coba bayangkan, ketika Soli-Solihah harus pergi ke suatu tempat, apa yang akan Soli-Solihah lakukan? Nah, Soli-Solihah bisa berjalan kaki untuk sampai ke tujuannya. Tapi tentu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, Soli-Solihah bisa menggunakan salah satu kendaraan yang ada pada gambar ini. Bisa sepeda, sepeda motor, mobil, bis, atau kereta. Nah, Soli-Solihah, sepeda, sepeda motor, mobil, bis, kereta, ini merupakan alat-alat transportasi. Tapi, tahukah Soli-Solihah apa sih yang dimaksud dengan transportasi? Tentu Soli-Solihah sudah sering ya mendengar kata transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia, hewan, atau mesin. Awal mula terciptanya transportasi yaitu dimulai sejak zaman dahulu kala saat manusia mulai belajar untuk dapat hidup dalam sebuah kelompok dan mengadakan perjalanan untuk mencari makanan atau kehidupan. Nah, Soli-Solihah, apa sih manfaat dari transportasi? Tentu saja manfaatnya yaitu untuk memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, Soli-Solihah, sekarang alat transportasi berdasarkan perkembangannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat transportasi tradisional. Pada zaman dahulu, sistem transportasi masih dengan cara berjalan kaki loh Soli-Solihah, atau menggunakan tenaga hewan. Yang kedua, transportasi modern, yaitu segala jenis kendaraan yang sudah menggunakan mesin untuk menggerakkannya. Nah, selanjutnya adalah alat-alat transportasi berdasarkan jenisnya. Ada apa saja ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Alat transportasi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah alat transportasi darat, yaitu semua kendaraan yang bisa bergerak di darat. Contohnya seperti mobil. Biasanya berjalannya di jalan raya atau di rel kereta. Kemudian alat transportasi selanjutnya adalah alat transportasi air. Nah, biasanya ini adalah kendaraan yang bergerak di air. Contohnya adalah kapal laut. Biasanya digunakan untuk menyeberangi lautan, sungai, atau untuk mencari ikan. Alat transportasi selanjutnya adalah alat transportasi udara, yaitu segala jenis kendaraan yang bisa bergerak di udara. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Betul sekali, pesawat terbang. Yuk kita lihat penjelasan alat transportasi berdasarkan jenisnya. Alat transportasi darat yang pertama yaitu andong atau delman. Nah, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan delman untuk bepergian loh Soli-Solihah. Delman ini memanfaatkan tenaga hewan, yaitu adalah kuda. Jarak tempuhnya sangat terbatas karena tenaga kuda kan juga terbatas ya Soli-Solihah. Siapa yang pernah melihat delman? Tentu kita sudah jarang ya Soli-Solihah melihat delman. Nah, zaman dahulu delman merupakan alat transportasi, berbeda dengan sekarang. Sekarang hanya sebagai bahan rekreasi. Nah, terbalik dengan zaman sekarang, alat transportasi darat yang modern adalah mobil. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin yang sangat canggih dan nyaman ketika dikendarai. Juga kita bisa dengan cepat untuk sampai ke tempat tujuan.
Selanjutnya, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan sepeda ontel untuk bepergian. Nah, soli-solihah, sepeda ontel ini lumayan berat ketika dikayuh. Coba soli-solihah tanyakan kepada kakek neneknya, pasti pernah menaiki sepeda ontel. Berbeda dengan zaman sekarang, yaitu sepedanya sudah lebih modern, dilengkapi dengan mesin-mesin dan alat-alat yang sudah canggih. Selanjutnya, orang-orang zaman dahulu melakukan perjalanan menggunakan kereta uap. Nah, siapa yang pernah melihat kereta uap? Nah, soli-solihah, untuk menggerakkan kereta uap, kita membutuhkan batu bara yang sangat banyak, sehingga dinamakan kereta uap. Nah, soli-solihah berbeda dengan zaman sekarang ya, kereta sudah sangat modern, dilengkapi dengan mesin yang canggih. Bahkan, sudah banyak kereta yang menggunakan listrik. Wah, sudah sangat keren sekali ya perkembangan zamannya, soli-solihah. Yang selanjutnya adalah alat transportasi air. Biasanya digunakan untuk menyeberangi lautan atau sungai. Orang-orang zaman dahulu menggunakan perahu untuk berkendara di air. Nah, perahu ini digerakkan menggunakan dayung loh, soli-solihah. Kita harus mendayung agar perahunya bisa bergerak. Tentu membutuhkan tenaga yang sangat besar. Berbeda dengan zaman sekarang, alat transportasi air zaman sekarang adalah kapal feri. Wah, besar sekali ya soli-solihah dibanding dengan perahu. Kapal feri ini juga sudah dilengkapi dengan mesin yang sangat canggih dan kapasitasnya sangat besar. Di dalam kapal feri juga terdapat banyak sekali kamar, ruangan-ruangan, dan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus. Baik, selanjutnya adalah alat transportasi udara. Nah, biasanya digunakan untuk bepergian ke antar benua, ke antar pulau, atau ke antar negara. Siapa yang sudah pernah menaiki pesawat? Nah, zaman dahulu pesawatnya masih sangat sederhana loh, soli-solihah. Seperti terbuat dari kayu seperti ini. Ada juga orang-orang yang menggunakan balon udara sebagai transportasi udaranya. Berbeda dengan sekarang ya, transportasi udara sudah menggunakan pesawat yang sangat canggih. Mesinnya pun sudah sangat canggih dan aman ketika dikendarai. Dan tentu saja dengan pesawat kita bisa dengan cepat untuk sampai ke tempat tujuan kita. Ada juga loh soli-solihah, alat transportasi khusus. Apa sih alat transportasi khusus itu? Nah, alat transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti mobil truk, ambulan, dan pemadam kebakaran. Yang pertama adalah mobil truk. Mobil truk adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak, seperti pasir, beras, dan lain-lain. Nah, truk dilengkapi bak yang sangat besar di bagian belakang mobilnya loh soli-solihah, sehingga bisa mengangkut barang dalam jumlah yang banyak. Tentu soli-solihah sudah sering ya melihat mobil ini. Yang kedua adalah ambulan. Mobil ambulan digunakan untuk membawa orang sakit loh soli-solihah. Di dalamnya ada peralatan kesehatan yang sangat lengkap, serta dilengkapi dengan sirine, sebagai tanda pemberitahuan kepada pengguna jalan bahwa ambulan harus segera sampai ke tujuan. Nah, jadi ketika soli-solihah bertemu dengan mobil ambulan di jalan, dan mobil ambulan menyalakan sirinenya, soli-solihah dianjurkan untuk menepi ya, agar mobil ambulannya bisa sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya adalah mobil pemadam kebakaran. Nah, mobil pemadam ini digunakan untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran di suatu tempat. Mobil ini dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan api loh soli-solihah, dan juga dilengkapi dengan sirine sebagai tanda bahwa mobil ini harus segera sampai ke tujuan. Begitupun dengan mobil pemadam kebakaran ya soli-solihah,
Ketika bertemu di jalanan, soli-solihah dianjurkan untuk menepi terlebih dahulu dan membiarkan mobil pemadam kebakaran melewati soli-solihah duluan agar mobil ini bisa sampai ke lokasi kebakaran dengan cepat. Nah, itulah alat transportasi khusus.